Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tugas akhir pengujian perangkat lunak studi kasus perpustakaan. Pengertian pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak adalah proses untuk mencari kesalahan pada setiap item perangkat lunak, mencatat hasilnya, mengevaluasi setiap aspek pada setiap komponen atau sistem, dan mengevaluasi fasilitas-fasilitas dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Menurut Wibisono dan Baskoro tahun 2002. Tujuan pengujian perangkat lunak memiliki peluang untuk mendapatkan kesalahan yang belum diketahui. Pengujian dikatakan berhasil bila dapat memunculkan kesalahan yang belum diketahui. Jadi, pengujian yang baik bukan kesalahan yang ada pada program. Jenis-jenis pengujian, black box dan white box. Pengujian black box yaitu pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan hanya mengamati hasil eksekusi data uji dan menilai fungsionalitas perangkat lunak. Pengujian white box yaitu pengujian perangkat lunak berdasarkan pemeriksaan detail desain. Dengan demikian, ia menggunakan struktur kontrol prosedural dari desain program untuk membagi pengujian menjadi beberapa kasus pengujian. Jenis-jenis pengujian black box. Untuk kasus ini, kelompok kami menggunakan pengujian dengan teknik requirement testing dan robustness testing. Requirement testing yaitu pengujian yang dilakukan untuk menguji apakah kebutuhan seperti functional, performance, dan security yang ditentukan selama proses analisis kebutuhan terpenuhi atau tidak. Dan untuk pengujian dengan teknik robustness testing, yaitu pengujian dengan memasukkan nilai-nilai yang di luar dari kebutuhan yang ditentukan. Jenis pengujian white box. Di sini kami hanya menggunakan teknik basis pair testing, yaitu pengujian jalur dasar yang dibuat berdasarkan ukuran tingkat kompleksitas dari algoritma hasil perancangan. Langkah-langkah basis pair. Langkah pertama yaitu dengan mendefinisikan flow graph berdasarkan mapping dari flowchart atas struktur algoritma. Langkah kedua, menentukan ukuran kompleksitas. Yang ketiga, mendefinisikan kasus uji. Pengujian black box. Di sini merupakan skenario pengujian dari teknik black box, yaitu menggunakan jenis requirement testing. Di sini untuk slide ini menampilkan sejumlah 5 skenario pengujian. Yang pertama yaitu skenario melakukan pencarian buku yang pada kolom yang tersedia. Test case-nya mengetikkan nama buku yang ingin dicari, kemudian klik tombol cari. Hasil yang diharapkan, sistem menampilkan data buku yang dicari, hasil pengujian sesuai harapan, statusnya valid. Yang kedua, skenario pengujian meminjam buku. Test case, mengklik judul buku yang diinginkan, judul buku tersedia di list sebelah kiri, mengisi lama pinjam kurang dari sama dengan 3 hari, kemudian klik tombol konfirmasi. Hasil yang diharapkan, sistem menampilkan pop-up peminjaman telah dikonfirmasi. Hasil pengujian sesuai harapan. Status valid. Yang ketiga, menghapus atau batal pinjam buku. Test case, mengklik judul yang diinginkan. List di sebelah kanan. Kemudian klik tombol batal. Hasil yang diharapkan, sistem akan menghapus judul buku yang dipilih. Hasil pengujian sesuai harapan, status valid. Skenario pengujian keempat, meminjam buku alternatif 1, yaitu mengklik judul buku yang diinginkan tanpa mengisikan lama pinjam. Sistem akan menampilkan peringatan Anda belum mengisi lama peminjaman. Hasil pengujian status valid. Skenario kelima, meminjam buku alternatif 2. Mengklik judul yang diinginkan, langsung klik tombol konfirmasi. Hasil yang diharapkan, sistem seharusnya menampilkan sebuah peringatan. Hasil pengujian tidak sesuai, statusnya tidak valid. Yang selanjutnya untuk robustness testing. Di sini ada 2 kasus skenario pengujian. Yang pertama, lakukan pencarian buku pada kolom tersedia. Test case, mengetikkan karakter atau jumlah karakter, kemudian klik tombol cari. Hasil yang diharapkan, sesuai sistem menampilkan data buku yang dicari. Hasil pengujian sesuai harapan, status valid. Skenario pengujian yang kedua yaitu meminjam buku. Mengetikkan karakter atau jumlah karakter pada kolom lama.
lama peminjaman, kemudian klik tombol pinjam. Sistem menampilkan error. Hasil pengujian tidak sesuai harapan. Status tidak valid. Kemudian untuk pengujian white box menggunakan jenis pengujian basis path testing, ada fitur pencarian. Di sini ada search code dari buku provider, di mana ada 2 node. Terus, Mas. Di sini kita menghitung VG dan jalur. Di sini ada jalur 1 dan 2. Kemudian pada rilis buku ada 7 node. Di sini kita menghitung VG ada 3, jadi ada jalur atau path-nya 3. Jalur pertama dari 1, kedua, ketiga, keenam, kemudian ketujuh. Jalur kedua dari 1, kedua, ketiga, keempat, ketiga lagi, kemudian keenam, ketujuh. Jalur ketiga dari 1, 2, 3, 4, kelima, ketiga lagi, keenam, kemudian ketujuh. Kemudian di sini di metode display ada 6 node. VG yang dihitung ada 2. Jadi ada 2 jalur. Jalur pertama dari 1, kedua, ketiga, kelima, keenam. Kemudian jalur kedua dari 1, kedua, ketiga, keempat, ketiga lagi, kelima, terakhir keenam. Kemudian untuk di metode cari buku ada 12 node. VG yang dicari ada 3, jadi ada 3 jalur. Jalur pertama 1, 2, 3, kemudian langsung ke 9, ke 10, ke 11, 12. Jalur kedua dari 1, 2, 3, ke 4, ke 5, 6, ke 8, ke 12. Jalur ketiga dari 1, 2, 3, 4, 5, ke 7, ke 8, ke 12. Selanjutnya yaitu metode void pinjam. Di sini terdapat 6 node. Berdasarkan flow graph di slide ini diketahui jumlah VG yaitu ada 2, jadi terdapat 2 jalur. Jalur pertama yaitu 1, 2, 3, 5, dan 6. Jalur kedua 1, 2, 4, 5, dan 6. Selanjutnya yaitu metode untuk release from peminjaman. Di sini terdapat 3 node. Berdasarkan flow graph di slide ini terdapat jumlah VG 1. Jadi hanya ada 1 jalur, yaitu 1, 2, 3. Untuk selanjutnya itu metode void tombol pinjam action performance. Di sini terdapat 10 node. Berdasarkan flow graph di slide ini, jumlah VG diketahui ada 4. Jadi terdapat 4 jalur. Jalur yang pertama yaitu 1, 2, 3, 9, 10. Jalur 2, 1, 2, 3, 4, 10. Jalur 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Jalur 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Untuk selanjutnya metode void tambah buku. Di sini terdapat 3 node. Berdasarkan flow graph di slide ini, jumlah VG diketahui 1. Jadi hanya ada 1 jalur, yaitu 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu metode hapus buku. Di sini diketahui terdapat 6 node. Berdasarkan flow graph di slide ini, jumlah VG diketahui ada 3. Jadi terdapat 3 jalur. Jalur pertama 1, 2, 3, 5, 6.
jalur kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, jalur 3 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6. Kemudian saya lanjutkan, untuk metode tampil pinjaman ada 6 node. Di sini VG-nya ada 3, jadi ada 3 jalur. Yang jalur pertama 1, 2, 3, 5, 6. Jalur kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jalur ketiga 1, 2, 3, 4. Ketiga lagi 5, 6. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan demo oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan mendemonstrasikan aplikasi beserta pengujiannya. Di sini pertama-tama saya akan melakukan pengujian fungsionalitas. Di sini yaitu dengan mengklik tombol pencarian, mengetikkan judul buku yang diinginkan, maka judul buku akan tertampil di aplikasi ini. Berarti sudah sesuai. Atau bisa juga dengan langsung mengklik tombol cari. Maka akan menampilkan keseluruhan dari judul buku yang tersedia. Selanjutnya untuk prosesi peminjaman. Formatnya sama seperti yang tadi. Saya akan coba langsung klik tombol cari saja. Selanjutnya mengklik judul buku yang diinginkan. Selanjutnya mengisi lama pinjam, yaitu kurang dari atau sama dengan 3 hari. Selanjutnya klik tombol pinjam dan klik konfirmasi jika sudah selesai. Saya akan mendemonstrasikan mengenai batal judul. Sama seperti kayak tadi. Untuk menghapus bisa langsung dipilih judul mana yang ingin dihapus. Misalkan The Return of Sherlock Holmes. Langsung saja klik batal. Maka judul buku akan terhapus dari list. Untuk selanjutnya saya menguji robustness testing. Di sini lama pinjam seharusnya menggunakan format angka saja dan tidak boleh ada karakter lain, misal huruf atau karakter simbol. Di sini misal saya pakai huruf acak dan simbol, maka akan terjadi error. Ini menandakan bahwa pengujian tidak valid karena tidak sesuai dengan harapan. Selanjutnya apabila kita memilih buku, mengisikan hari, mengisikan buku tanpa mengisikan lama peminjaman, maka akan muncul warning seperti ini. Dan jika langsung mengklik buku dan langsung klik konfirmasi, maka akan langsung muncul dialog peminjaman telah dikonfirmasi. Ini menandakan bahwa sistem terdapat kesalahan. Seperti itu. Demikian demonstrasi yang saya lakukan. Sekian untuk presentasi kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf.